Indonesia baru saja membuat aturan baru yang dinilai bisa mengubah peta keuangan nasional. Namanya Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Targetnya besar, menarik uang global. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan membuat Indonesia naik kelas atau justru membuka risiko baru? Hari ini kita akan membahas apa itu PFII dan apa dampaknya bagi industri keuangan Indonesia. DPR resmi mengesahkan Undang-Undang PFII. Kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Artinya, Indonesia akan memiliki pusat finansial internasional dengan aturan khusus. Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan global. Kalau Singapura punya financial center, Indonesia juga ingin ikut bermain di level yang sama. PFII bukan bank, bukan pula bursa saham baru. Anggap saja sebuah kawasan khusus untuk industri keuangan dunia. Di dalamnya, perusahaan investasi, asuransi, hingga family office bisa beroperasi dengan berbagai kemudahan. Mulai dari kemudahan berinvestasi hingga kepastian hukum. Harapannya sederhana, semakin mudah berbisnis, semakin besar peluang investor datang ke Indonesia. Kalau PFII berhasil, industri keuangan Indonesia berpotensi berubah besar. Likuiditas bisa meningkat, pilihan investasi semakin banyak, produk keuangan baru lebih mudah berkembang. Pengelola kekayaan yang selama ini banyak dilakukan di luar negeri, berpeluang berpindah ke Indonesia. Artinya, persaingan di sektor keuangan akan semakin ketat, dan itu bisa mendorong pelayanan menjadi lebih baik. Namun, semakin terbuka arus modal internasional, semakin besar pula tantangan pengawasannya. Karena bukan hanya investasi berkualitas yang bisa masuk, dana bermasalah juga bisa mencari celah. Itulah sebabnya, PFII tidak cukup hanya menawarkan insentif. Yang jauh lebih penting adalah kepastian hukum, regulasi yang konsisten, dan pengawasan yang benar-benar kuat. Masuknya investasi belum tentu langsung menjadi kabar baik. Yang lebih penting adalah investasi seperti apa yang akan datang. Apakah benar-benar membangun industri dan memperkuat ekonomi, atau hanya uang jangka pendek yang datang cepat, lalu pergi ketika situasi berubah, karena di industri keuangan, modal selalu mengikuti kepercayaan. PFII adalah peluang besar bagi Indonesia. Kalau berhasil, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan baru di kawasan. Lebih banyak investasi, lebih banyak inovasi, lebih banyak peluang. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, peluang itu bisa berubah menjadi risiko. Karena di dunia keuangan, uang selalu punya pilihan, dan uang akan memilih tempat yang paling dipercaya. Kalau menurut kamu, apakah Indonesia sudah siap menjadi pusat finansial internasional? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Infobank TV karena di sini kita belajar uang bukan sekedar belajar soal uang dan investasi, tetapi juga memahami bagaimana negara membangun sistem dan infrastruktur keuangan yang baik.